Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa'amun. Kepada seluruh umat Islam, muslimin wal muslimat yang melihat tayangan pengajian ini, yang saya doakan mudah-mudahan diberi nikmat oleh Allah yang lebih banyak dan bisa menggunakan segala nikmat yang sudah diberikan dan yang akan diberikan kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Zat yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan hatinya dijernihkan dari sifat-sifat yang tercela, matanya dijernihkan dari melihat yang tidak benar atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinganya mudah-mudahan digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, berfaedah. Tangannya mudah-mudahan dilakukan oleh Allah untuk mengerjakan hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus. Mudah-mudahan semua anggota badan kita digerakkan oleh Allah untuk melakukan perintah-perintahnya, terutama adalah lisan kita. Lisan kita adalah sumber kebaikan dan bisa juga jadi sumber kejahatan. Mudah-mudahan lisan kita menjadi tempat atau sumber keluarnya suara-suara yang bermanfaat, yang berfaedah, yang bisa diambil baik oleh orang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan beberapa nasihat atau qala Nabi yang diwasiatkan kepada sahabatnya dan sekaligus menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Panjenenganipun sahabat dan sekaligus menantu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda orang yang akalnya bagus atau akalnya sempurna menurut syariat. Sebab tidak semua orang dikaruni akal digunakan untuk menuruti atau digunakan
untuk berakal yang positif, tapi sebaliknya malah berakal yang negatif. Maksudnya dari gerakannya otak itu setirnya untuk kejahatan, tidak untuk kemaslahatan, tidak untuk kebagusan. Artinya akal itu digunakan keluar dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya bacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada menantunya atau sahabatnya, yaitu sahabat Ali. Sini kitabnya bernama Wasiatul Mustafa Al-Minhajus Saniyah. Wasiatul Mustafa halaman 14 dalam faslun fi alamat khair. Ya Aliyu, hei Ali, ya Ali, lil ngaqili, tilagula ya, mantan panah. Lil ngaqili iku kaduwe wong kang duweni akal. Salah sung alamatin utawi telu piro-piro tetenger. Dirupane telu piro-piro tetenger al istinghanatu suwijine amri pitulung bidunya kelawan dunya alal akhirati ing atase Timalul jafalan nanggung maring pilarane wong liya. Asline wakti malul jafa lan nanggung larane ati sing digawe larane nang wong liya. Wasobru lan sabar ngalas syada idi ing atase pira-pira waktu reposo. Tanda-tanda orang yang akalnya sehat menurut syariat. Ini ada 3. Yang pertama adalah al-istinghanatu bidunya, ngalal akhir. Orang ini menggunakan anugerahnya yang berupa dunia, harta benda, dikaruniai uang, dikaruniai harta-harta yang lain. Yang sangat identik itu kan harta, uang. Ini digunakan untuk mencapai akhirat. Bagaimana caranya? Yaitu harta yang sudah dianugerahkan ini dibelanjakan untuk kebagusan, untuk membantu pembangunan sosial yang bermanfaat di dunia di akhirat. Seperti halnya untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan tempat ibadah. Dan membantu orang-orang yang perlu bantuan, untuk membantu orang-orang yang perlu bantuan.
dalam hal kebagusan. Artinya kita belajar jadi orang loman, jadi orang dermawan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, orang yang cara bahasa Cina cangcung, nyok, mule, orang medit, ini akan selalu menggunakan hartanya dalam bidang bagus. Orang yang loman, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribu minallah wa qaribu minanas, dan dekat dengan manusia, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman. Itu terbukti. Orang yang sedang banyak uang, banyak hartanya, kemudian dia dermawan, itu banyak sekali temannya. Dari mulai anak-anak, remaja, sampai orang tua, bahkan sampai jompo. Itu sangat menyayangi, sangat senang dengan kehadirannya orang itu. Dan mungkin bisa merasa kehilangan dengan tidak adanya orang itu. Apabila kehilangannya orang karena mati misalnya, maka yang akan muncul ada doa untuk orang-orang itu. Ya Allah, wong gue loman banget kok mati disit ya. Moga-moga ngamal-ngamalnya diterima. Mudah-mudahan orang itu diampuni dosa-dosanya dan diterima amal solehnya. Munculnya seperti itu. Dia merasa kehilangan sekali. Terbukti. Termasuk ada satu riwayat lagi diriwayatkan dalam kitab Durratun Nasikhin, tapi halamannya saya lupa. Jadi ada 4 kelompok yang besok di akhirat itu berdesak-desakan, berdahulu-dahuluan ingin masuk ke surga dulu. Jadi ini di orang 4 kelompok ini berdesak-desakan di depan surga ingin masuk duluan. Di antara lain, 1 orang yang berjihad fisabilillah. 2 orang yang hajinya mabrur. Yang 3 orang yang dermawan, dan yang 4 orang yang alim yang ilmunya bermanfaat. Ini tidak rampung-rampung ini. Nyudisit cara bahasa mungkin itu orang-orang ini. Saya dulu, saya punya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada satu malaikat untuk melihat dan untuk mengadili kepada 4 golongan itu, kenapa sih ingin masuk duluan. Akhirnya malaikat datang, kemudian melerai pada perebutan kelompok 4 itu, akhirnya menanyakan satu persatu. Pertanyaan tanyakan kepada orang yang berjihad, Rika, rombongan siapa? Kamu ini rombongan siapa? Kok kamu
ingin dulu masuk surga. Ya malaikat, ini pimpinannya. Saya adalah kelompok orang yang berjihad. Saya ini mati syahid dalam peperangan. Jadi kami berhak untuk masuk surga dulu. Oh iya. Lah kamu dengar seperti itu sehingga kamu mau berjuang, mau berjihad, itu dari siapa kamu dengar itu? Ya dari orang alim. Oh begitu. Berarti kamu kan dengarnya dari orang alim, berarti yang terdulu. Berarti kalau begitu kamu kurang sopan dong. Harusnya orang yang alim dulu yang masuk surga. Oh gigi. Mundur, bertanya lagi pada yang haji mabrur. Kamu rombongan siapa lagi? Saya rombongan orang yang hajinya mabrur. Sebab ada hadis yang menyatakan bahwa al-hajjul mabrur laisal jaza lahul jannah ilal jannah. Al-hajjul mabrur laisal jaza lahu ilal jannah. Jadi orang yang hajinya mabrur tidak ada bahasa lain kecuali padanya adalah bagi orang itu masuk surga. Nah kamu dengar itu dari siapa? Ya dari orang alim. Ya udah, kamu jangan sok-sok ingin maju dulu, berarti jangan kurang sopan. Mengeterin, Kemudian malaikat tanya kepada orang yang alim, nah kamu rombongan siapa? Ingin masuk surga dulu, rombongannya orang alim. Oh, okay. Nih sampai bisa tinggal alim, iku kang sopo, nggih. Kula mau terus yang alim. Ning kula sebab ngalim niku kangen nonton tiyang kang dermawan. Karena ada orang-orang yang dermawan yang membangunkan masjid taklim, pondok pesantren, TPQ dan yang lain-lain. Disitulah kami belajar sehingga kami bisa menjadi orang yang alim yang bisa mengetahui ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain. Tapi saya tidak begitu ambisi masuk surga dulu karena kami menghormati kepada orang yang dermawan. Nah, akhirnya keputusan sudah jelas. Jadi orang yang dermawan itu tingkatannya lebih tinggi daripada yang lainnya. Akhirnya kesimpulannya aghnia yang dermawan ini masuk surga dulu, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Demikian. Jadi kalau orang yang akalnya sempurna menurut agama, menurut syariat, maka tatkala ia dikaruniai harta benda itu digunakan untuk kepentingan, untuk kemuliaan di akhirat. Itu diinfakkan menurut apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk contohnya adalah untuk membiayai anak-anak sendiri dalam pendidikan agama khususnya. Umumnya ya pendidikan yang bagus. Itu termasuk sebagian daripada menginfakkan hartanya. Karena sekarang banyak sekali kekosongan generasi yang akan datang di berbagai desa, di berbagai kota. Banyak keluhan-keluhan yang sekarang itu kurang generasi. Di RT yang sana banyak orang alim, di RT sini tak ada yang alim. Kadang mengadakan kenduri saja itu ngebon bahasanya ke RT 05 misalnya atau ke RT 06. Kadang ke kiainya itu double bermaghrib. Barang lah bingung kiai ini admin sing ndi Dilalai sing kudu mangkat karena ngundangnya keri, lah mau ngundangnya gisit.
mulainya dulu beduknya bingung, tapi si ngundang keri kudu makat nyong ya. Akhirnya keputusan ya takon ono piye ora kae diundang ora diundang yo pamunten Mbah iki mau ana pemberakan Mbah barang priwe punten nggih aturaken tekan rumah aku mun saged makat mriko kula makat mriko penting napa wong iki pun mboten napa akhirnya kados nah niki sedikit banget sedikit di daerah lain saya pernah diceritai musola itu setelah ditinggal mati oleh imamnya yang dulu sekarang kosong itu ada bagian daerah. Maksudnya ada tapi karena daripada maksudnya itu ada tapi karena daripada. Silakan. Yang lainnya itu banyak sekali contohnya untuk menginfakkan harta benda ke tempat-tempat yang bagus. Maka yang namanya orang dermawan itu ada dua menurut saya. Jadi ada orang yang dermawan tapi tatkala diminta ada proposal kemudian dibaca anggaran-anggarannya ini bisa tergugah hatinya kemudian butuh apa saja di sana. Oh masih banyak Mbah. Apa saja ini. Oh ya udah. Nanti batu dari saya, pasir dari saya, semen dari saya. Nanti kalau udah masih kurang datang lagi sini. Seperti itu ada. Tapi ada yang dermawan juga tidak perlu dimintai dengan proposal. Ia malah mencari-cari masjid mana, musola mana, ada orang mana yang kekurangan. Kadang ia minta rekening listriknya diminta. Tahu-tahu PKM itu bingung. Kok listrik udah dibayar, ini siapa yang bayar? Bukan berarti bingung bagaimana bayarnya, dengan apa bayarnya, bukan seperti itu, tapi bingung siapa yang membayarkan rekening listrik. Wah, ini udah berbulan-bulan ini kok listrik selalu ada yang bayar, siapa ini? Nah ini orang-orang yang sangat terbuka hatinya. Kadang datang ke TPK, Ustaz kurang apa di sini? Ini kelihatannya lemarinya udah bodol ini, ganti aja. Silakan, nanti saya berikan yang baru, yang lebih baik dengan kaca, ya silakan. Kadang ada yang seperti itu. Ini karena sudah merasa menikmati kenikmatannya Allah dengan menuruti kehendaknya Allah. Dan maaf sekali, kadang-kadang ada orang yang sebenarnya kadang ingin memberi tapi kadang takut tidak kembali. Hartanya hilang, hartanya kekurang. Padahal dalam satu tulisan saya pernah baca di rumah tangga itu, begini tulisannya, kaligrafi itu, inzalul rizqo bisodaqo, inzalul rizqo bisodaqo. Maksudnya mintalah rizki dengan sodaqo, maksudnya dengan lantaran sodaqo. Ini ada seperti itu. Dan ada yang saya pernah dengar juga Ustaz yang mengatakan bahwa harta yang diinfakkan tidak akan berkurang, malah akan bertambah. Infakkanlah hartamu, saya yang akan membalasnya. Begitu. Maksudnya Allah yang akan membalas. Dan kita jangan merasa sudah banyak, kita masih kalah dengan orang-orang yang dahulu seperti sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti dermawannya sahabat Utsman bin Affan, luar biasa, bahkan sampai sekarang. Itu yang dengan yayasan Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, wahtimalul jafa, lan nanggung pilarane wong liya. Wong sing duweni akal sempurna maka akan nanggung pilarane wong liya.
utawa nanggung wong sing atine wangkot. Maksudnya kita hidup tidak sendiri. Kita hidup ini bermasyarakat, dan masyarakat itu bermacam-macam sifat dan karakternya itu berbeda-beda, tak ada yang sama. Berbeda-beda. Maka ada orang yang baik dengan kita. Sebenarnya juga ada orang yang kita perbaiki tapi justru malah atau kita tolong tapi malah cara bahasanya ditolong malah mentung. Kadang ada seperti itu, ditolong malah mentung. Lah ini kalau orang yang punya akal sempurna, ia akan menanggungnya. Maksudnya tidak perlu diurus perpanjang-panjang, udah biarin aja. Jadi biar tidak repot, tidak terlalu panjang. Karena nanti ujung-ujungnya kalau misalnya kita kalau memang kita tidak bisa ikhtimah, tidak bisa menanggung, ya artinya kita sama dong dengan orang itu nilainya. Ini sudah berlebih. Dan akhirnya kan kita tidak punya musuh, istilahnya begitu. Sebab kalau nanti kita lawan, ya jelas nanti kita akan menjadi maksudnya punya musuh. Dan tidak perlu mengabarkan beritanya orang-orang itu. Ya udah, cukup kita sendiri yang tahu. Itulah ihtimalul jaffa. Wasobru ngala syadaid, yang terakhir yaitu sabar, tabah ngala syadaid nalikane rekoso. Kata dalam arti ya kesulitan di dunia, kurangnya duit, sakit bebannya pirang-pirang, cicilannya kudu dibayar, wis tanggal 15, makanya coach tanggal 22 store, urung anak, ketunjang anaknya pite bejar, nangis didandani. Orang bejar kadang-kadang tukar nak, mari bakul pit produksi maten apik. Dan makanya mau nyicil baru anak. Ketunjang maning, dilala kunjungannya teka, ya butuh kondangan. Kadang ketindih lagi dengan adanya macam-macam problem. Kadang salah satu keluarganya ada yang sakit, nah ini. Tapi tumpuk akhirnya permasalahan itu ada syadaid termasuk di situ. Nah, kita harus sabar, jangan mengeluh. Nah, nanti kalau mengeluh akhirnya timbul suatu sifat yang tidak bagus atau sepanjang tajam. Inilah namanya sabar. Makanya ya dalam hati sabar, begitu mengalami hal semacam ini langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua urusan datangnya dari Allah, dan Allah lah yang akan memberikan kelonggaran. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kan seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil baiknya. Apabila ada salahnya, mudah-mudahan kita tidak diberi kesempatan untuk mengambilnya. Apabila memang benar, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, bisa kita amalkan. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.